Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar masing-masing sebesar Rp2.000 per liter. Adakah dampaknya bagi sektor industri makanan dan minuman? Untuk membahas hal ini telah hadir di studio saat ini Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Rahmat Hidayat. Selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang, Mbak. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Zona Bisnis. Jadi langsung saja to the point, adakah dampaknya terhadap omset pengusaha Mamin? Kalau dampaknya terhadap omset, kita merasa tidak akan terdampak kenaikan ini. Kalaupun ada, nggak signifikan. Tapi kalau tidak signifikan tidak akan signifikan ya karena kita lihat bahwa gejolak ini terjadinya kenaikan ini tidak akan membuat kenaikan harga makanan olahan itu naiknya luar biasa. Jadi kita pikir hanya akan bergolak sedikit dan masyarakat akan tetap membeli sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi tidak akan ada ini untuk proyeksi sampai dengan akhir tahun ini. Iya. Kalau untuk tahun depan? Kalau untuk tahun depan sama, malah kita mengharapkan growing ya. Memang sedikit slowdown di tahun 2014. Tapi tidak hanya dialami oleh sektor makanan minuman, tapi oleh berbagai sektor industri itu. Kita mungkin ya banyak berbagai faktor penyebabnya. Mungkin slowdown yang dialami itu seperti apa gambarannya? Ya, jadi pertumbuhannya melambat. Jadi kalau pertumbuhan tahun 2013 itu sekitar ya mendekati double digit. Kalau tahun 2014 ya kisarannya hanya kisaran 5, 6, 7% itu tumbuhnya. Growingnya. Itu belum dengan kenaikan BBM bersubsidi. Ya. Lalu proyeksi sampai dengan akhir tahun kurang lebih akan seperti apa? Ya kita berharap ya akan tetap di kisaran itulah ya 5-6%, tapi kan tetap growing berarti, cuma melambat growingnya. Ya. Tapi tahun depan proyeksinya? Tahun depan kita optimis akan bergerak lebih cepat dari 5-6%. Kita berharap akan tumbuh bisa double digit karena ada beberapa sektor makanan dan minuman yang sudah mendekati itu pertumbuhannya. Nah, kalau kita bicara mengenai daya beli masyarakat ini kan juga akan sangat berpengaruh sekali begitu terhadap prospek dari industri makanan minuman ini. Anda sendiri melihatnya mengantisipasinya akan seperti apa kurang lebih? Apakah dengan kenaikan harga begitu misalnya atau apa kurang lebih yang nanti akan dilakukan? Yang jelas kita akan melakukan berbagai upaya ya dari kapasitas sebagai pelaku usaha untuk melakukan ya efisiensi di berbagai lini ya. Kita juga akan keep in touch dengan partner bisnis kita. Kenapa? Karena kita sangat erat hubungannya dengan pelaku usaha yang lain. Dalam hal ini misalkan transportasi atau distribusi. Karena rekan-rekan sektor itulah nanti yang akan membantu kita mendeliver produk kita ke masyarakat. Jadi ini harus benar-benar sejalan gitu loh. Jadi mengenai efeknya terhadap kenaikan harga, tentu akan ada efeknya. Tapi kita akan benar-benar rasional dalam memperhitungkannya. Dan satu hal dari GAPMI, kita komit bahwa tidak akan menarik keuntungan atas situasi turbulen ini. Jadi kita yang rasional itu berarti kenaikan harga antara kenaikan harga ya mungkin sekitar 5%-an ya, offset inflasi aja 5% sampai ya nggak sampai 10%. Kita hanya akan offset itu. Dan itu akan mulai berlaku kapan kurang lebih ancang-ancang? Kita akan berusaha sekuatnya untuk dilakukan di tahun depan. Karena kita sadar bahwa kita akan menjelang ya liburan akhir tahun ya, ada Natal, ada tahun baru, kita paham sekali itu dan kita akan berusaha sekuat-kuatnya untuk ya mulai melakukan offset itu di tahun depan. Tapi sebenarnya dari kenaikan BBM bersubsidi ini seberapa besar dampaknya terhadap ongkos produksi? Kalau kita lihat ya secara rata-rata, karena spektrum makanan minuman itu luas sekali Mbak kan ya, tapi kalau kita rata-rata ini berpengaruhnya pada biaya distribusi. Jadi biaya distribusi itu kira-kira 4-8% lah, 4-8% untuk sektor Mamin. Jadi kalau kita rata-rata ya sekitar 6%. 6% itu asumsinya biasanya 50% itu jatuhnya ke komponen BBM. Jadi katakanlah 50% dari 6% ya 3%. Nah 3% kalau kenaikan BBM sekarang 30-an sekian persen ya mungkin 1% nominal efeknya terhadap biaya distribusi. Kalau untuk prospeknya tahun depan, Anda mengatakan akan lebih optimis begitu ya. Tapi kalau misalnya melihat dari dengan BI rate yang juga dinaikkan, bagaimana nih prospek investasi industri Mamin? Untuk pendanaannya apakah akan semakin sulit begitu atau kurang lebih akan dipospon terlebih dahulu, seperti apa prospeknya? Kalau kami melihatnya begini, tadi efek nominalnya sekitar itu ya, sekitar ya 1% atau ya nggak jauh dari itu. Tapi ada efek lagi yang non nominal nih, efek psikologis ya, euforia orang, paniknya orang gitu ya.
ada orang panik menaikkan harga, ada orang panik membeli. Nah, di sini peran pemerintah mutlak untuk mengendalikan itu. Dan kita lihat sudah dari beberapa statement pemerintah ya. Pemerintah akan tegas mengontrol penimbunan, akan ada penegakan hukum yang jelas dan sebagainya. Kalau itu ada actionnya, kami yakin kalau pemerintah bisa menjaga turbulensi ini tidak liar, itu akan meningkatkan confidence. Nah, confidence itu kan hubungannya dengan risiko. Sementara biaya modal itu kan adalah ya, kalau kita hitung gampangnya BI rate ditambah sesuatu, komponen risiko. Nah, sesuatu ini kalau kecil, jadinya biaya modal juga akan kecil. Jadi kita confident, tergantung dari pemerintahnya. Yep, tergantung. Masa-masa yang rentan ini Anda menilainya kapan? Kalau kita lihat empirical, pengalaman kemarin waktu penaikan harga di pemerintahan yang kemarin itu kan sekitar 3 bulan ya. Kita berharap ya nggak akan lebih lama dari itulah. Itu yang benar-benar harus dijaga sekali. Dijaga ya? sekali. Tidak ada kenaikan harga di luar kewajaran. Yang irasional, tidak ada orang yang memancing di air keruh. Ya, jadi itu yang harus benar-benar dikontrol. Jadi rencana ekspansi tahun depan ini akan dipospon terlebih dahulu, masih menunggu selama 3 bulan ini atau seperti Saya pikir tidak ya, karena saya dari anggota GAPMI aja sudah mendengar berita-berita bahwa investasi yang masuk di sektor Mamin itu sudah banyak, sudah ada yang mulai pemancangan tiang dan sebagainya. Mereka tidak akan stop gara-gara ini. The show must go on. Jadi mereka jalan terus. Pendatang dari investasi asing juga saya tahu ada beberapa. Boleh mungkin dijabarkan? Ya adalah. Yang saya tahu ada investasi besar untuk sektor minuman, nilainya triliun akan masuk. Tahun depan? Ya, mereka sudah bicara ke Kementerian Perindustrian. Ya, bicaranya sekitar sebulan yang lalu. Berarti mungkin ya kalau perizinan, janji Presiden Jokowi perizinan kan akan cepat. Mereka akan cepat saya yakin. Apa yang membuat mereka masih tertarik kurang lebih menurut Anda untuk masuk ke pasar Indonesia? Saya lihat begini, Indonesia masih tetap menarik. Kita punya pasar 250 juta orang, itu satu hal. Terus yang kedua ada ASEAN Economic Community 2015. Dengan buka base di Indonesia yang kita punya relatif natural resource kita unggul ya dibanding negara anggota ASEAN yang lain, dia juga bisa menjangkau 600 juta populasi ASEAN. Karena borderless kan nanti. Jadi production base-nya di Indonesia punya keunggulan kompetitif dan dia bisa melayani menyuplai negara-negara ASEAN member yang lain. Jadi itu menurut hemat saya, menurut hemat kami bahwa membuat Indonesia menarik. Tinggal kita sekarang bukan hanya bersaing dari sisi membendung produk impor, tapi bersaing merebut investasi ini. Kenapa? Karena nanti posisi Indonesia dan 10 member ASEAN yang lain itu sama berebut investasi yang masuk ini karena yang satu duduk di satu negara akan melayani negara yang lain. Lalu kemudian kompetisinya dengan pesaing-pesaing lokal, apakah ini akan bagaimana kemudian memproteksi lah gitu atau memberikan perlindungan terhadap pemain-pemain lokal ini? Terhadap pemain-pemain lokal, menurut tingkat persaingannya akan seperti apa gitu dengan masuknya pemain-pemain asing? Menurut kami persaingan pasti akan meningkat ya. Tapi ada satu hal bahwa lokal itu tetap punya pengetahuan yang dalam tentang Indonesia, tentang market Indonesia. Apalagi yang namanya makanan dan minuman itu kan taste. Pemain lokal lah yang tahu pasti lebih banyak. Dan kami yakin itu tidak akan terjadi yang namanya predatory itu. Yang terjadi malah yang malah terjadi adalah kuenya yang membesar. Kuenya yang akan membesar. Begitu. Baiklah kalau begitu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami dalam Zona Bisnis. Selamat siang.